selamat siang anak-anak semua. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Bu Fitri. Mari kita sebelum memulai pelajaran untuk siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Tolong dipimpin oleh Ana, ketua kelas. Dipimpin berdoa dulu ya. Ana, bisa digantikan oleh Anjar, dipimpin berdoa. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Anjar udah memimpin berdoa. Jangan lupa ya, setiap Bu Fitri masuk kelas pasti ada yel-yelnya. Oke. Nah, yel-yelnya masih ingat? Nah, ini sekarang Bu Fitri bilang nanti ya, selamat pagi. Kalian menyebutkan pagi, pagi, ceria. Oke? Oke, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, ceria. Baik, terima kasih. Walaupun udah siang, tapi tetap semangat pagi. Nah, sebelumnya Bu Fitri akan mengecek kehadiran dulu ya. Siapa yang hari ini izin? Ada nggak yang hari ini izin? Bu, semua masuk Bu. Oh, Nihil, baik. Bu, Berarti nihil. hadir semua ya, nihil ya. Baik. Nah, hari ini nanti materinya rias wajah psikiatri. Nah, sebelumnya minggu kemarin kita sudah mempelajari rias wajah apa? Geriatri. Masih ingat ya pastinya bentuk-bentuk wajah yang sudah dipelajari, kemudian bagaimana cara mengkoreksi wajah tersebut. Masih ingat ya? Masih, Bu. Oke, nah sekarang Bu Fitri ingin sebelum masuk materi memberikan kesempatan untuk literatur dulu pada materi psikiatri yang sudah Ibu berikan ya, atau di buku paket silahkan dibaca dulu. Bu Fitri beri waktu 10 menit untuk literatur supaya untuk pemahaman materinya lebih bagus gitu ya. Silahkan dibaca dulu dan dirangkum 10 menit. Nah, baik, terima kasih ya. Kalian sudah membaca dan membuat rangkuman kecil. Nah, ini dengan tujuan kalian bisa lebih memahami materi yang akan diberikan. Nah, sebelum memasuki, Bu Fitri tanya dulu nih. Anjar, rias wajah apa sih yang kamu ketahui selama ini? Rias wajah panggung. Ya. Kemudian foto film. Ya. Dan geriatri yang kemarin kita pelajari, Ibu. Ya, baik. Iya, Bu. Kalau ya, Winda, silakan. Rias wajah sehari-hari Ibu, itu ada rias wajah pagi, siang, dan malam Bu. Oh, baik. Alhamdulillah masih pada ingat ya. Nah, sekarang yang kedua Fitri tanya. Pada Yulia ya, Yulia. Ya, ayo diperhatikan Bu Fitri ketika menjelaskan, baru aja awal pelajaran udah nggak konsentrasi. Nah, Yulia, sekarang Bu Fitri tanya. Kalau ada pelanggan atau klien datang wajahnya ada cacatnya. Nah, kira-kira itu bisa nggak dirias menjadi lebih sempurna seperti orang yang normal? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, baik di sini. Nah, ini yang akan kita kupas untuk materi rias wajah psikiatri. Nah, ini dijelaskan tujuan pembelajaran dari rias wajah psikiatri. Nah, di sini kita akan menjelaskan konsep wajah rias psikiatri. Nah, ini tujuannya. Untuk yang pertama, kalian bisa menguraikan ya apa
apa saja sih rias wajah psikiatri, kemudian manfaatnya apa aja, kemudian bisa menguraikan kelainan-kelainan cacat pada wajah. Kemudian nanti di sini kalian dituntut bisa menganalisa teknik diagnosa kulit, kemudian bentuk dan alat-alat wajah yang sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian lagi mengidentifikasi kosmetik, bahan, serta lenan yang akan digunakan. Nah, pada tahap akhirnya kalian bisa menguraikan dan menguraikan prosedur rias wajah psikiatri. Jadi di sini nanti tujuannya ketika kalian sudah mempelajari ini, kalian harus menguasai 5 komponen ini. Lanjut, nah di sini pengertian rias wajah psikiatri. Kira-kira ada yang tahu sebelum Bu Fitri menjelaskan apa sih rias wajah psikiatri itu? Saya, Bu. Ya, silakan coba. Rias wajah psikiatri itu melakukan rias wajah untuk menutupi kelainan-kelainan yang ada pada wajah, Ibu. Ya, pinter sekali Ana. Ini ya berarti bermanfaat sekali ya tadi literatur sebelum pembelajaran. Jadi sebelum Bu Fitri menjelaskan, kalian sedikit banyak sudah mengetahui. Jadi benar ya. Jadi di sini itu rias wajah psikiatri yaitu suatu seni merias yang dengan tujuan menutupi atau mengkamuflase kelainan-kelainan yang ada pada cacat pada wajah sehingga dirias menjadi lebih sempurna. Seperti yang sudah Bu Fitri tampilkan, ini termasuk kira-kira kelainan apa ya sebelumnya? Coba lahir, Bu. Apa? Toh, Bu. Ah ya, istilah Jawa toh ya. Kalau bahasa Indonesianya itu apa? Tanda lahir. Nah, ini ketika klien kondisinya seperti ini, dirias bisa menjadi lebih sempurna. Jadi cacatnya tertutup. Iya, Winda izin bertanya. Iya, silakan. Saya kan ini ada bekas cacar nih, Bu. Iya. Bisa nggak, Bu, ditutupin itu, Bu? Gini, nanti kita kupas di belakangnya ini ya. Nanti ada jenis-jenis cacat wajah. Nah, bisa, semua bisa dirias. Oke, lanjut lagi ya, next. Nah, ini tujuan dari rias wajah psikiatri. Nah, untuk menutupi, kemudian menyembunyikan, memperbaiki cacat yang ada pada wajah seperti bekas jerawat, bekas operasi, tanda lahir dengan memakai kosmetik sehingga terbentuk terkamuflase. Jadi di sini tadi ada cacat ini ya, bekas jerawat bisa, kemudian bekas cacar, nah juga bisa. Contoh ini ada kelainan macam-macam kelainan cacat pada wajah. Nah ini untuk yang pertama kira-kira apa ya ini ya? Cacat apa kira-kira kalau seperti ini? Yulia? Bibir sumbing, Bu. Bibir sumbing, terus apa ada bekas apanya? Ibu, jahitan. Operasi, jahitan. Benar, bekas jahitan atau bekas operasi. Sekarang coba yang kedua. Pada gambar yang kedua, Ana coba. Ini bekas kalau jerawat, Ibu. Kenapa? Bekas jerawat. Iya, bekas jerawat. Kemudian gambar yang ketiga, ini seperti yang sudah Bu Fitri contohkan pada awal pembukaan pengertian rias wajah psikiatri, yaitu tanda lahir atau toh ya. Lanjut, kemudian di sini, nah teknik mengkamuflase. Di sini memilih kosmetik yang waterproof, ini yang paling penting. Kalau memilih kosmetiknya yang tidak waterproof, nanti tidak tahan lama, sehingga yang dikamuflase tadi cepat luntur. Contoh tadi pada teknik yang ada tohnya, kalau tidak memakai foundation yang tahan lama, kena keringat sedikit sudah mengelupas ini foundationnya, begitu. Untuk yang kedua, memiliki daya lekat yang baik dan mudah diaplikasikan. Jadi di sini nanti memilih kosmetiknya itu yang bisa merata ketika kita apply ke dalam wajah itu ditepuk-tepuk, diratakan itu mudah, tidak gumpal seperti itu. Kemudian yang ketiga memilih foundation yang
coverage. Coverage sama halnya yang bisa benar-benar mengcover kulitnya. Kemudian yang keempat, kosmetik yang tidak menimbulkan iritasi. Nah, di sini untuk mengecek bagaimana sih kita bisa menentukan, Bu, kosmetik yang iritasi atau tidak. Nah, bisa dioleskan sedikit di kulit, dekat leher, atau di belakang telinga, atau di jarinya ya. Kalau terasa panas, kemudian gatal, nah itu jangan digunakan. Lanjut, selanjutnya, nah ini untuk peralatan yang digunakan. Ini seperti biasa pada kemarin di materi geriatri juga sudah dipelajari ya. Untuk alat-alatnya masih sama, ada beauty blender, kemudian sabut bedak, kemudian ada kuas dan meja kursi rias. Nah, untuk Ana, Fitri mau tanya nih. Ya, Ibu. Fungsinya apa sih ini beauty blender ini? Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk meratakan foundation, Ibu. Ya, baik. Berarti masih ingat ya pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang Winda coba. Kalau ini untuk apa, Winda? Untuk bedak, Ibu. Bedak apa? Bedak tabur. Iya, bagus, pinter sekali ya. Nih, kemudian Fitri lanjut ya. Nah, ini bahan dan lenan yang akan digunakan. Ada tisu, kemudian ada kapas, kemudian ada cotton bud ya. Kemudian lagi ada cape rias. Gimana? Korek kuping itu, Ibu. Iya, korek kuping ya kalau kata ini ya, Winda, korek kuping ya, cotton bud ya. Kemudian lagi ada cape rias. Nah, sekarang Bu Fitri tanya pada Anjar, fungsi dari cape rias itu apa? Mbak Anjar, coba. Ya, Ibu. Supaya baju klien tidak kotor, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Masih ingat nih. Nah, kemudian ada lagi apa? Handuk. Jadi handuk ini nanti minimal digunakan itu 4 sampai 5 ya. Kemudian ada lagi hairbandu. Ya. Kemudian lanjut di kosmetik. Nah, kosmetik yang digunakan nanti ada concealer. Nah, ini bedanya kalau kemarin belum menggunakan ini ya. Apa sih, Bu? Ini kok warnanya ada hijau, ungu, kemudian ada coklatnya. Nah, ini disebut concealer. Nanti yang digunakan untuk mengkamuflase dalam teknik rias sikatri gitu. Kalau kemarin kan belum menggunakan ini ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada palette make up seperti biasanya menggunakan ada foundation, blush on, eyeshadow, kemudian lipstick, kemudian ini base eyeshadow, kemudian ada lagi bulu mata, eyeliner dan pensil alis. Kemudian di sini ada bedak tabur. Nah, kenapa Bu Fitri di sini menampilkan ada beberapa warna bedak tabur? Kira-kira ada yang tahu? Menyesuaikan warna kulit, Ibu. Iya, benar. Pinter sekali nih, Winda. Nah, ini fungsinya kita menyediakan beberapa warna dalam bedak tabur. Jadi, untuk menyesuaikan warna kulit dan kemudian untuk kontur ya. Jadi, nanti ada bagian-bagian yang kita menggunakan warna terang, warna light. Ini biasanya digunakan di bawah mata supaya mata-mata cekungnya itu tersamarkan. Jadi, kita menggunakan teknik nanti ditutup dengan warna yang agak terang, ini ya, concealernya menggunakan ini, kemudian bedak taburnya juga menggunakan warna yang terang. Begitu. Lanjut. Nah, setelah kita sudah mengetahui semua ya alat-alat yang harus disiapkan, kemudian bahan lenannya, kemudian kita mempelajari nanti prosedur dalam melakukan rias wajah sikatri. Sebentar ya, ini nanti Bu Fitri akan melihatkan tahap-tahap dalam melakukan rias wajah sikatri. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitria.
Setiani. Nah, di sini Sudah saya terlihat akan ya? menjelaskan Sudah Ibu. prosedur Ya. untuk melakukan rias wajah Cikatri. Nah, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Tolong diperhatikan ya step by Untuk stepnya. langkah yang pertama, Baik Ibu. yaitu persiapan pribadi yang meliputi menggunakan baju kerja dengan rapi, menggunakan sepatu, rambut dicepol dengan rapi untuk yang tidak berhijab, dan yang menggunakan hijab ditata dengan rapi, kemudian melakukan rias wajah tipis-tipis agar terlihat segar, dan menggunakan masker mulut. Langkah yang kedua yaitu melakukan persiapan area kerja yang meliputi menyiapkan kosmetik, kemudian menyiapkan bahan dan lenan. Nah, di situ ada meja rias, kursi rias, kemudian tempat sampah dan beberapa kosmetik yang akan digunakan untuk rias wajah Cikatri, beserta dengan lenan dan bahan yang akan digunakan untuk rias wajah Cikatri. Untuk langkah yang ketiga, menyiapkan model yang sesuai dengan kriteria rias wajah Cikatri. Untuk langkah yang keempat yaitu melakukan diagnosa terhadap pelanggan. Nah, untuk melakukan diagnosa terhadap pelanggan, kalian harus menyiapkan lembar diagnosa terlebih dahulu yang di dalamnya ada data pelanggan, kemudian kelainan-kelainan yang ada pada wajah, kemudian lagi bentuk-bentuk pada wajah dan bagan-bagan yang ada pada wajah. Jangan lupa dalam mendiagnosa kulit pelanggan menggunakan 3 teknik, yaitu yang pertama anamnese, kemudian yang kedua palpasi, yang ketiga inspeksi. Untuk langkah selanjutnya kita menggunakan koreksi untuk bentuk wajahnya, membuat sedi hidung, kemudian bagian pipi sama di bagian dahi. Menggunakan warna yang ini ya. Jadi jangan langsung membubuhkan bedak tabur, tapi kita kunci dulu, kita set bagian bawah mata, tetap ya. Nah, sampai kerutan-kerutan di wajahnya hilang. Ya, ini kalau sudah press sama ujung ininya lagi. Ya.
patokannya apa? Ini ya, cara mengukur untuk awal sini. Ya, kemudian puncaknya di mana? Bola mata. Puncaknya. Kemudian ujungnya bagaimana? Nih, hidung. Nah, itu cara dengan membuat alis. Kalau sudah seperti ini, nanti kita lanjutkan dengan korektor. Terus yang bagian atas sedikit ya, dari tengah. Untuk warna eyeshadow yang akan digunakan biar lebih muncul dan lebih awet. Tetap jangan sampai di wajahnya sudah selesai. Untuk saran kami, jika Mbak Putri sudah selesai untuk acara, bisa dibersihkan semuanya biar tidak menyebabkan jerawat. Nah, untuk treatment selanjutnya Mbak Putri bisa seminggu sekali kesini lagi untuk melakukan perawatan wajah biar sisa-sisa kosmetik ini biar bersih, jadi nggak menimbulkan kandido dan jerawat. Jadi ya Mbak Putri barangkali mau treatment yang lain untuk rambut dan lain sebagainya bisa. Terima kasih. Sudah ya, dari video yang sudah Bu Fitri share tadi mulai dari persiapan, kemudian proses pelaksanaan sampai berkemas. Di sini ada yang ditanyakan mengenai apa saja yang sudah Bu Fitri tampilkan dalam pembelajaran hari ini. Saya Bu. Ya, silakan. Begini Bu, nanti untuk prakteknya, apakah kami harus membeli satu foundation sesuai yang Ibu praktekkan Bu? Nah, untuk itu nggak usah khawatir, nanti sudah disediakan dari sekolah, biar tidak menyulitkan kalian semua. Nanti tinggal yang kalian bawa itu seperti lenan, kemudian apa ya, kayak kapas, tisu, cotton bud itu membawa sendiri. Jadi bahan lenan itu membawa sendiri, tapi untuk kosmetik dan semua alat sudah disediakan di sekolah.
Gitu. Jadi nggak Baik, usah khawatir. Bu. Terima kasih. Nah, lagi ada yang ditanyakan mengenai materi yang Bu Fitri sampaikan tadi? Ya, Anjar, silakan. Ibu, untuk kliennya itu nanti jenis cacatnya bagaimana, Bu? Apa ditentukan atau bagaimana, Ibu? Tidak, kalau untuk kelainan yang penting kalian membawa model yang kategori kelainan-kelainannya ada seperti yang sudah Bu Fitri jelaskan tadi, seperti bekas jerawat, kemudian ada tanda lahirnya, kemudian kulitnya ada scars ya, atau bekas cacar yang jeglong-jeglong itu boleh. Jadi bebas nanti sedapatnya kalian. Takutnya nanti kalau Bu Fitri tentukan kesusahan untuk mencari modelnya. Jadi yang penting di sini memenuhi kriteria rias wajah Cikatri. Jadi bagaimana modelnya itu yang memenuhi sesuai ada kategori-kategori cacat atau kelainan pada wajah. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Yulia? Yulia kok ngalamun ini kayaknya. Ngalamun apa, Mbak Yulia? Iya, Bu. Lagi putus cinta. Tanya. Aduh, ya. Semangat ya kalau ikut pembelajaran, jangan ngalamun. Jadi masalah-masalah yang tadi di rumah itu dilupakan dulu. Jadi biar materi yang disampaikan di sini biar terserap dengan baik. Gitu ya, Mbak Yulia? Ya, Ibu. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin Mbak Saya mau Kade? Ya, siapa ini yang tanya? Iya, Bu, mau tanya, Bu. Ya, gimana? Untuk warna konselernya itu bagaimana ya, Ibu? Maksudnya sesuaikan gimana, Ibu? Iya, jadi penggunaan warna concealer nanti disesuaikan dengan jenis permasalahannya. Tadi seperti sudah Bu Fitri jelaskan, ada beberapa warna concealer ya. Jadi ada hijau, ungu, kemudian ada agak krem, putih-putih ke orange. Nah, itu masing-masing berfungsi untuk beda-beda. Jadi nanti di minggu yang akan datang, mungkin jika ini Bu Fitri terangkan secara langsung atau demonstrasikan secara langsung, biar kalian lebih paham ya. Jadi fungsi concealernya itu bagaimana nanti biar lebih detail. Itu ya Mbak Yulia. Ada yang bertanya Bu Fitri, lagi? terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Sudah, Ibu. Sudah paham, Bu. Oke, kalau sudah, sekarang dibagi beberapa kelompok dulu. Nah, nanti satu kelompok itu ada 4 orang. Jadi tadi kan siswanya di sini 24. Jadi satu kelompok 4 orang. Jadi ada berapa kelompok nanti di sini? Ada 8, Ibu. 8. 8 apa? 6 ya? Ada 6 iya. ya. Karena satu kelompoknya 4 orang, anak. Iya, Ibu. Nah, ini Bu Fitri akan menunjukkan lembar kerjanya. Nah, ini nanti yang kalian kerjakan ya per kelompok, nanti nama kelompoknya ditulis, kemudian jangan lupa baca petunjuk kerjanya di sini ya. Kemudian ini dibaca dengan cermat soal-soalnya, kemudian petunjuknya juga. Kemudian di sini apa instruksinya? Kalau menjodohkan berarti disuruh menjodohkan. Nah, ini nanti beberapa ini yang harus kalian. Nah, ini jelaskan fungsi dari rias wajah Cikatri. Dan kemudian yang ini berilah tanda ya benar atau salah. Jadi nanti dibaca dengan cermat ya sesuai dengan perintahnya. Nah, Baik, yang Ibu. tahap terakhir nanti kalian mengamati video lagi kemudian menceritakan prosedur dengan singkat yang ada dalam video ini. Paham ya sampai di sini? Paham, Paham, Ibu. Bu. Nah, kalau sudah paham silahkan dikerjakan masing-masing kelompok ya. Tolong dikerjakan dengan baik dan kerjasama yang baik. Jangan satu kelompok itu yang mengerjakan satu orang, nggak boleh. Nanti Bu Fitri keliling sambil ini ya, kalau ada yang bertanya gitu.
silakan ya dikerjakan. Baik, Bu. Ya. Adakah kesulitan dalam kelompok 1 dalam mengerjakan soal? Tidak, Bu. Tidak ya. Untuk kelompok 3, adakah kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Nah, tidak. Nah, baik. Sudah selesai semua ya hasil mengerjakannya. Sekarang tugasnya kalian mempresentasikan. Baik, nanti yang presentasinya paling bagus saya menyiapkan 2 hadiah ya untuk kalian yang presentasinya sempurna. Nah, di sini ada maskara sama lipstick. Jadi nanti kalian berlomba-lomba menyampaikan presentasi sebaik mungkin. Oke? Dua-duanya boleh nggak, Bu? Ya, nanti dibagi dong sama kelompok lain. Kasihan. Nanti next time Bu Fitri siapkan hadiah lebih banyak lagi supaya kalian lebih termotivasi ya. Jadi berlomba-lomba lebih bagus. Jadi nanti dapat hadiah. Gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, ini saya ucapkan selamat kepada kelompoknya Winda. Melakukan dengan baik. Saya dapat apa, Ibu? Saya milih, Bu. Saya lipstick aja deh, Bu, biar cetar. Siap, ini nanti silakan itu ya dibagi sama kelompoknya siapa yang dapat ini. Nah, untuk yang kedua saya ucapkan terima kasih. Selamat buat kelompoknya Ana. Oke, nah ini dapat maskara ya. Oke, baik. Ya, Bu. Terima kasih anak-anak semua sudah menyampaikan hasil presentasinya dengan baik. Dan jangan berkecil hati yang belum mendapatkan hadiah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya bisa ditingkatkan lagi dalam menyampaikan dan mengerjakan. Oke, baik. Nah, sekarang sudah presentasi. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, Bu Fitri ingin menanyakan kepada kalian siapa ya yang bisa menceritakan, merangkum apa sih yang sudah Bu Fitri sampaikan dari awal sampai akhir. Coba nanti saya kasih hadiah lagi deh kalau bisa merangkum semua pembelajaran di hari ini. Coba. Ya, Ana, silahkan. Wah, ini hadiahnya double ini nanti. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya. Untuk materi hari ini, tadi Bu Fitri sudah menjelaskan tentang rias wajah Cikatri. Ya. Terus cara-cara mengamuflase dengan menggunakan beberapa foundation, ya Bu ya. Terus tadi juga sudah menjelaskan alat, bahan, linen, dan kosmetik yang digunakan untuk merias wajah Cikatri. Nah, selain itu juga tadi Ibu sudah menjelaskan prosedur melalui media pembelajaran video. Nah, setelah itu dan berkemas, Ibu. Iya, terima kasih untuk Ana sudah merangkum dengan baik, sudah dengan runtut ya. Nah, mungkin Bu Fitri menambahkan sedikit ya tadi apa saja sih yang ada kelainan-kelainan tadi ya, itu masih perlu ditingkatkan lagi. Kemudian teknik mengkamuflasenya ya, jangan lupa diperhatikan lagi. Nah, pembelajaran untuk hari ini yang sudah Bu Fitri sampaikan dari awal sampai akhir, tolong jangan lupa nanti dipelajari lagi. Nah, akan Bu Fitri share video dan materi pembelajaran lain di grup, nanti silakan dipelajari gitu ya. Intinya dalam pembelajaran ini apa tadi? Kita mengupas untuk pengertian, kemudian tujuan, kemudian alat dan kosmetik yang digunakan, kemudian prosedur apa saja yang dilakukan dalam rias wajah Cikatri gitu ya. Nah, ini selamat ya Ana. Ini hadiahnya toner dari Vira Beauty Skin. Terima kasih. Ya. Oke, kalau sudah sepertinya yang sudah saya jelaskan, ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, Bu Fitri menginformasikan untuk penugasan di minggu depan, karena minggu depan yaitu melakukan rias wajah Cikatri praktek. Nah, jangan lupa membuat job sheet ya, yang dimulai dari pengertian, kemudian tujuan, kemudian menguraikan prosedur yang dilakukan dalam rias wajah Cikatri sampai berkemas. Jangan lupa ya. Terus jangan mengerjakan job sheet di sekolahan ketika mau pembelajaran.
dilakukan, dikerjakan di rumah. Dan jangan lupa membawa apa untuk minggu depan? Lenan, Bu. Ya, bahan dan lenan. Terima kasih sudah ingat ya. Sebelum Bu Fitri tutup, jangan lupa piketnya dilaksanakan dulu ya. Ini yang piket siapa? Ya, Bu. Kadek, Bu. Ya, Kadek bersama timnya tolong piket kelas dulu, piket lab dibersihkan dengan rapi, berasal dari rapi kembali menjadi rapi lagi. Nah, Bu Fitri akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bu Fitri sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk meningkatkan pembelajaran kalian di yang akan datang. Nah, Bu Fitri minta tolong untuk anak ketua kelas memimpin doa ya. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman, dengan sikap yang sempurna untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi atau siang hari ini, berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Ya, terima kasih Ana sudah memimpin doa. Nah, jangan lupa sebelum Bu Fitri tutup, yel-yelnya apa? Selamat pagi. Pagi. Ceria. Pagi ceria. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.